Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafai wattabi'ina wa man bihudahu maqtafa. Apa yang dilakukan oleh seseorang pada zaman Nabi menjadi inspirasi bagi generasi sepanjang masa. Tak terkecuali apa yang ditorehkan oleh seorang Mukhairik. Nama ini merupakan nama besar di kalangan bangsa Yahudi di Madinah. Tokoh rahib Yahudi ini masuk Islam semasa Rasulullah SAW masih hidup. Mukhairik menyatakan keislamannya pada detik-detik berkecamuknya perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Meskipun tentang hal ini para ulama sejarah bersilang pendapat. Bagaimana kisah Mukhairik ini dan pelajaran apa yang dapat kita ambil bersama? Ma'asyiral mu'minin arsadani wa arsadakumullahu. Mukhairik, meski ia dikenal sebagai rahib Yahudi, ia merupakan pengagum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Mukhairik juga masyhur dengan kekayaannya yang berlimpah. Ia merupakan seorang petani kaya yang memiliki banyak kebun kurma dan hasil pertanian lainnya. Mukhairik mengetahui dengan detail sifat Rasulullah dari kitab Taurat. Pada awalnya, ia merasa sangat berat meninggalkan agamanya. Hatinya enggan untuk berpindah keyakinan. Ia tetap berpegang teguh pada agamanya hingga terjadinya perang Uhud. Pada awal Rasulullah SAW tinggal di Madinah, beliau membuat sebuah ikatan perjanjian dengan penduduk semua golongan yang tinggal di Madinah, termasuk di dalamnya kabilah-kabilah Yahudi. Salah satu perjanjian itu menyatakan bahwa sekiranya kota Madinah diserang pihak luar, semua berkewajiban secara bersama-sama melindungi Madinah. Serangan kepada satu golongan adalah serangan atas semua. Perjanjian ini dalam sejarah yang kemudian populer dengan sebutan Piagam Madinah. Namun, ketika perang Uhud 3 Hijriah pecah, kaum Yahudi selalu mencari alasan untuk tidak membantu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Terakhir kali, mereka beralasan bahwa mereka tidak mungkin ikut berperang karena perang itu terjadi pada hari Sabtu. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Mukhairik yang juga berasal dari Bani Quraisyah. Ia justru ikut berpegang dan menolong kaum muslimin melawan kaum musyrikin Mekkah. Lebih jauh, ia juga mengajak kaum Yahudi yang lain untuk turut andil dalam peperangan. Ia berseru, "Ya ma'sara Yahud, wallahi innakum la ta'lamuna anna nasara Muhammadin alaikum lahaq." Wahai para Yahudi, demi Allah, sesungguhnya kamu sekalian mengetahui bahwa menolong Muhammad bagi kalian merupakan sebuah kewajiban. Ma'asyiral mu'minin arsadani wa arsadanakumullahu. Di sisi lain, selain ikut angkat senjata dalam perang Uhud, Mukhairik juga berwasiat. Seandainya ia gugur dalam perang ini, seluruh hartanya akan diserahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk digunakan dalam perjuangan mempertahankan Madinah. Berikut wasiat Mukhairik pada Nabi. In kutiltu hadzal yaum fa amwali li Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yasna'u fiha ma arahullah. Jika aku terbunuh pada hari ini, seluruh hartaku aku serahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar digunakan sesuai kehendak Allah. Ma'asyiral
mu'minin arsadin wa arsadunakumullahu. Dalam peperangan Uhud, Mukhairik terluka, kemudian gugur sebagai ksatria. Menyaksikan kematian sahabat beliau yang juga Yahudi itu, Rasulullah bersabda, Mukhairiku khairu Yahud. Mukhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi. As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud Al-Unuf Syah Sirah Nabawiyah menyebutkan bahwa Mukhairik adalah seorang muslim. Ia berkata, Mukhairik adalah seorang muslim. Tidak boleh seorang muslim disebut dengan khairun nasara, sebaik-baik penganut Nasrani. Tidak boleh juga disebut sebagai khairul Yahudi, sebaik-baik penganut Yahudi. Sebab kata yang berwazan af'al, jika disandarkan kepada sesuatu maka bermakna ia merupakan bagian dari sesuatu yang disandari itu. Jika ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Karena Rasulullah bersabda, khairu Yahudin, bukan khairul Yahudi. Yahudi adalah isim, alam atau nama diri, seperti kata Samud. Jadi Yahudi di sini hanya bermakna nasab atau keturunan yang dinisbahkan kepada Yahuza bin Yakub. Kemudian huruf zal diarabkan menjadi dal. Adapun lafaz Yahudi memiliki dua makna, yaitu nasab atau keturunan dan agama. Ma'asyiral mu'minin arsadani wa arsadanakumullahu. Ibnu Hisam mengisahkan bahwa sepeninggal Mukhairik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengambil harta peninggalannya sesuai wasiat Yahudi itu. Harta wasiat berupa 7 kebun kurma tersebut akhirnya diwakafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi kepentingan Islam dan umat Muslim. Inilah praktik wakaf pertama dalam Islam. Wajar saja Nabi Muhammad SAW berkata, Mukhairik khairu Yahud. Mukhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Mukhairik ini? Segala amalan itu dinilai sesuai dengan amalan terakhirnya sebagaimana sabda Rasulullah. Wa innamal a'malu bil khayrawatin. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Mulanya, ia merupakan seorang Yahudi yang taat, bahkan menjadi rohibnya. Ia teramat patuh dan berpegang teguh pada ajaran Yahudi. Kekagumannya kepada Rasulullah SAW menjadikan rasa cinta kepada Nabi SAW tumbuh. Akhirnya, keputusan terpenting diambil pada detik-detik akhir kehidupannya. Ia menjadi muslim yang taat. Bahkan merelakan seluruh kekayaannya diwakafkan untuk kepentingan muslim. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang berupa husnul khatimah. Semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sebaik-baik keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Pergi belanja baju di butik, baju dipakai saat berkemah. Tidak ada akhir yang baik selain mati husnul khatimah. Al-haqqu min rabbika fala taku minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.